Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Semoga kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan pada kali ini yaitu kita akan membahas kelanjutan dari bab yang kemarin, yaitu pelajaran 9. Meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar, ya. Kalau kemarin kita bahas tentang Al-Alim yang Maha mengetahui. Kalau sekarang yaitu kita akan membahas tentang As-Sami. As-Sami, ya. As-Sami itu artinya Maha mendengar, ya. Dalam kompetensi ini kalian harus meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya. Allah Maha mengetahui. Jadi untuk menunjukkan sikap peduli, berbuat baik dan berhati-hati sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna dari Al-Alim dan As-Sami, ya. Kalian harus lebih hati-hati dalam berbuat karena Allah selalu melihat kita, selalu mendengar kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, memohon dibukakan pikiran kita, memohon dibukakan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basri wa atlik bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik wa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas As-Sami, ya. Silakan kalian siapkan bukunya, dibuka halaman 115 di buku paket PAI kalian. As-Sami artinya Maha mendengar, sebagaimana yang telah kemarin kita pelajari di bab yang sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya, yaitu tentang Al-Alim. Untuk sekarang kita akan membahas lagi untuk meyakinkan diri kita kepada Allah bahwa ada pencipta kita, makhluk kita yang menciptakan makhluk seluruh alam, yaitu Allah yang Maha mendengar, As-Sami. Jadi kita dalam implementasinya kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan karena Allah Maha mendengar, ya. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar berkuasa mendengar segala suara yang terjadi di langit maupun di bumi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mendengar pujian orang yang memujinya lalu memberinya pahala, dan mendengar permohonan orang-orang yang memohon pertolongannya lalu menolongnya. Nah, di sini karena Allah Maha mendengar, Allah selalu mendengar pujian dari kita, dari makhluknya kepada Allah, ya, dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun dalam hati kita Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan, pujian-pujian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat atau kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang kita ucapkan maupun dalam hati ataupun suara yang samar atau suara yang kecil, ya, innalillahi, seperti itu. Tapi Allah tetap mendengar suara kita dari suara mulut atau suara hati pun sekalipun, ya.
suara hati pun Allah bisa mendengarnya. Karena tadi juga diterangkan di atas bahwa Allah mendengar segala suara yang terjadi di langit maupun di bumi, yang tampak maupun tidak tampak. Yang tampaknya gimana? Yang tampaknya seperti Bapak seperti ini ngobrol sama kalian, ya, walaupun melalui video ini, walaupun belum dibagikan kepada kalian, Allah sudah mendengar, ya, karena Allah Maha melihat apa yang dilakukan makhluknya, Allah Maha mendengar apa yang dibicarakan oleh makhluknya, seperti itu, ya. Dalam keterangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 137, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullahu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Fasayakfikahumullah, maka dicukupkan oleh Allah. Wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar juga Maha mengetahui, ya. Itu dalam firman Allah juga sudah diterangkan, sudah jelas, ya. Lalu Allah berfirman juga di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, tidak ada, kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada makhluk yang bisa menyerupai dengan Allah. Allah itu Maha mendengar, Maha tahu, ya, Maha melihat. Jadi tidak ada manusia yang atau makhluknya yang serupa dengan Allah. Jadi Allah tidak akan bisa disamakan dengan makhluknya. Karena di sini laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita harus meyakini bahwa Allah tidak ada sekutunya, tidak ada serupanya. Tidak ada yang bisa menyamai dengan Allah. Kita harus meyakini itu di dalam hati kita. Dalam berbuat kita harus berhati-hati karena Allah Maha mendengar. Ya, paham? Nah, berdasarkan kedua ayat di atas sangat jelas bahwa Allah Maha mendengar segala sesuatu. Sebagai anak muslim, siapa yang anak muslim? Kita. Ya. Kita harus membiasakan diri berkata yang baik karena semua perkataan kita didengar oleh Allah. Ya, jadi kalau bisa bicara dengan baik, silahkan berbicara. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Diam itu adalah emas, ya. Tapi ketika ada perkataan yang baik, itu akan lebih berharga lagi daripada diam. Ya, bukannya kalian harus diam aja, tapi harus diucapkan dengan kata-kata yang baik atau ucapan-ucapan yang baik. Silahkan ucapkan, tapi kata-kata yang baik. Jangan sampai ada kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, tidak selaras, tidak sejalan dengan agama Islam, kalian ucapkan terus berulang-ulang. Seperti apa? Banyak di luar sana yang mengucapkan yang tidak seharusnya diucapkan. Seperti bahasa binatang atau apa, ya, tidak seharusnya kalian ucapkan sebagai umat Islam. Nah, kita juga tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain. Nah, apalagi kita harus membicarakan kejelekan orang lain. Lawang kita juga masih banyak kesalahan. Apalagi kenapa kita harus membicarakan orang lain? Ya udah, orang lain biarkan orang lain. Kalau kita bisa meluruskannya, kalau kita bisa membenarkannya, memberikan fatwa atau memberikan kalau bahasa Sundanya pepatah, ya, kita beri aja nasihat, hei dek atau hei nak, jangan seperti itu ya, itu tidak baik. Atau gini, hei Pulan, jangan mengambil mangga orang lain, itu tidak baik, namanya itu mencuri. Ingat loh, Allah itu maha melihat, ya. Allah itu maha mendengar apa yang kita bicarakan, apa yang kita rencanakan, keburukan atau kebaikan. Allah itu maha mendengar. Awas, jangan mencuri mangga orang lain. Nah, seperti ada di fotonya, di gambar, ya, di gambar ada di halaman 115 itu lagi anak-anak lagi mengambil mangga. Awas, hati-hati. Nah, itu
Contohnya kalau membicarakan, si itu ya tadi mengambil mangga atau mencuri mangga dari pohon tetangga, padahal kenapa nggak beli aja ya? Padahal kan cuma mangga. Nah, harusnya nggak usah diucarakan. Ya udah, kalau mau langsung dibicarakan langsung ke orangnya. Hai kawan, jangan mengambil mangga punya orang lain, itu hukumnya dosa. Allah itu maha melihat, ya. Bisa seperti itu, kalian nasihati, ya. Nah, itu. Apalagi memfitnah orang lain. Tuh sama si anu mencurinya, padahal tidak, ya. Padahal berdua, justru difitnahnya bertiga sama siapa contohnya, ya. Jangan membesar-besarkan perkataan atau memfitnah orang lain. Diobrolkan lagi kepada orang lain, yang ini diobrolkan lagi kepada orang, jadi berkepanjangan. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Semua yang kita lakukan itu diketahui dan didengar oleh Allah. Ya, ingat itu, kalian harus mengingatnya dari nama-nama Allah atau Asmaul Husna, pengertian dari Al-Alim, As-Sami, kalian harus selalu mengingatnya. Biar perbuatan kita selalu dijaga atau ada remnya. Ada rem dalam diri kita, jangan motor aja yang ada remnya. Motor atau sepeda kalau nggak ada remnya, ketika kita di turunan yang tinggi, kalau kita tidak pakai rem mungkin akan masuk ke jurang. Kalau di bawahnya ada jurang atau di bawahnya ada rumah, mungkin kita akan nabrak ke rumah. Nah, di dalam diri kita juga, kalau kita tidak pakai rem, hidup kita tidak pakai rem, maka kita akan nabrak siapapun yang ada di depan kita. Atau kita akan masuk jurang yang sangat dalam sehingga kita akan celaka. Nah, itu gunanya kita harus mengingat kepada Allah, menanamkan keimanan kita, meyakinkan bahwa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Nah, kita harus meyakinkan As-Sami Al-Alim. Buat apa? Buat menjadi rem kita. Ketika kita akan berkendara, ketika akan berjalan kemana, kalau kita sudah punya rem, kita tidak akan celaka, ya. Dimanapun kita berada, kalau kita sudah punya rem, yaitu remnya adalah keimanan kita insya Allah akan selamat. Mau meninggalnya lagi di jalan, mau meninggalnya lagi sholat, apalagi karena kita punya rem. Sebagai umat Islam mempunyai ciri khas yang tidak akan bisa ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah sholat. Ya, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, dalam diri kita. Keimanan diri kita kepada Allah harus lebih kuat. Seperti kita dilihat kemanapun kita berada, Allah selalu melihat kita, ya. Nah, itu. Yang kedua, menerapkan makna As-Sami dalam hidup sehari-hari. Ya, seperti tadi yang Bapak katakan, kalian harus mempunyai rem, ya, harus mempunyai batasan dalam diri kalian. Yang membatasinya, yang mengerem diri kalian, yaitu adalah keimanan kalian. Merasa dilihat sama Allah, merasa didengarkan sama Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan. Paham? Nah, itu dari pengertian As-Sami. Digambar lihat di gambar halaman 116, yaitu 9,2, ya, gambar 9,2. Walaupun seseorang berbisik dengan temannya, Allah tetap mengetahuinya. Jangankan berbisik, kedengaran sama teman, kata Bapak juga, dalam hati pun Allah mendengarnya. Ya, kita tidak tahu, mungkin semut-semut lagi bicara apa, tapi Allah maha mendengarnya. Allah tahu apa yang dibicarakan semut. Nah, kalau semut itu ada yang dimukjizatkan kepada Nabi kita, siapa? Nabi yang bisa mendengar atau bisa mengetahui suara semut? Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman. Nah, itu nabi-nabi Allah. Nabi Allah ada berapa nabi dan rasul? Nah, itu banyak mukjizat yang dibuktikan oleh Allah.
makhluknya pun sudah bisa mendengar seperti itu, apalagi yang menciptakannya, yang maha menciptakannya, yang maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui, ya, maha mendengar, ya. Kalau manusia hanya mendengar saja, tapi Allah maha, ya. Sekolah juga ada tingkatannya, ya. Walaupun sekolah contohnya seperti itu. Nah, sebagai anak muslim yang baik, biasakanlah untuk berkata yang baik dan sopan serta tidak membicarakan keburukan orang lain. Harus dibiasakan ya sama kalian, bicara sopan. Ketika lewat ke hadapan orang lain, kita harus berkata punten atau permisi gitu, ya. Itu yang harus dibiasakan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai anak muslim yang berkata yang baik dan sopan, sebagaimana dicontohkan oleh Allah sebagai nabi, sebagaimana dicontohkan oleh nabi, yaitu selalu berkata dengan baik, santun, sopan. Kepada orang tua, ingat, jangan membesarkan volume kita. Ketika volume orang tua 4, kita harus ada volumenya di tingkat 3. Ya, jangan sampai malah orang tua manggil kita lebih keras lagi. Atau naon atuh, apa sih mama? Contohnya, kalah ngegas. Kalau bahasa sekarang bahasanya ngegas ya. Jangan ngegas dong gitu. Nah, seperti itu ya. Jangan. Oke. Nah, di sini juga ada contohnya, Allah Maha mendengar setiap doa hambanya, walaupun doa itu dibaca secara perlahan atau di dalam hati, Allah tetap mendengar. Kata Allah, silahkan berkata dengan baik, seperti berdoa, memujinya, karena untuk doa juga dianjurkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, maka aku akan mengijabahnya. Siapa yang punya keinginan, silahkan berdoa kepada Allah, ya. Selain kita berikhtiar, kita juga harus berdoa kepada Allah dibarengi, ya. Itu. Nah, itu saja. Kesimpulannya, berada di dalam rangkuman atau setelah mempelajari pelajaran meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar, kamu harus memiliki perilaku sebagai berikut, yaitu rajin beribadah kepada Allah, seperti rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu, terus bersikap peduli dan tolong menolong terhadap sesama muslim yang membutuhkan. Awas, jangan pelit, ya. Biasakan bersedekah kalau bersedekah, ya. Atau apa, berbuat baik apa aja, banyak ya. Melakukan kebaikan dimanapun dan kemanapun. Dimanapun kalian harus berbuat kebaikan. Karena semakin banyak kita berbuat kebaikan, insya Allah kita akan memanennya nanti. Memanen di dunia, banyak teman dengan berbuat kebaikan. Atau di akhirat kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ya, shadaqatun jariyah atau shadaqah. Ya, melakukan kebaikan dimanapun dan kemanapun. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Setelah belajar As-Sami dan Al-Alim, kalian atau kita semua akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, ya. Selanjutnya, berkata-kata yang baik dan sopan kepada siapapun. Nah, itu ingat, Allah Maha mendengar. Kita harus berbuat atau berkata sopan kemanapun, kepada siapapun dan dimanapun. Ingat, Allah Maha mendengar. Bapak simpulkan, Al-Alim artinya maha mengetahui, As-Sami artinya maha mendengar. Pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang sedang, yang akan terjadi, yang telah terjadi, Allah mengetahui, ya. Selanjutnya, Allah mendengar pujian orang yang memujinya lalu memberinya pahala. Ketika kita memuji kepada Allah, Allah akan memberikan pahala. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doa kita.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menjalankan, bisa mengamalkan pelajaran ini, bisa menambah ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah, sehingga hidup kita bisa lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat mendengarkan, dan selamat menyimak juga ya. Jangan lupa untuk selalu diaplikasikan, dipraktekkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.